Untuk perlakuan awal benih jagung yang akan kita tanam, yang jelas kita siapkan. Di sini saya akan jelaskan beberapa fungsi utama dari pestisida yang saya pakai, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk dulur-dulur petani semuanya dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas dalam bertani dan rezeki yang berkah. Selamat berjumpa kembali di channelnya Rahmat Tani, channel yang berbagi tentang berbagai masalah pertanian. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi tentang rahasia agar benih jagung ini dapat tumbuh serempak dan subur. Pada situasi saat ini, harga bibit jagung hibrida di pasaran memang harganya melambung tinggi. Kalau kita sebagai petani tidak bisa memaksimalkan dalam perawatan tanaman, maka kita akan sangat merugi. Pada video sebelumnya sudah saya bahas untuk persiapan lahan yang akan kita tanami jagung pada musim penghujan. Bisa cek video pada link di atas ya. Nah, pada video ini saya akan bahas tentang cara persiapan untuk tanam benih agar tanaman jagung bisa tumbuh serempak dan merata. Persiapan awal kita lakukan seed treatment atau perlakuan benih jagung yang akan kita tanam. Untuk perlakuan awal benih jagung yang akan kita tanam, yang jelas kita siapkan benih jagung terlebih dahulu. Nah, ini bisa dari benih hibrida atau benih tabelan yang kita beli di toko, atau bisa juga kita memakai benih turunan. Nah, untuk benih turunan, pilihlah jagung yang benar-benar sudah tua, yang kering dan dalam kondisi yang bagus, yang sempurna. Kemudian selanjutnya kita siapkan pestisida ya. Di sini saya memakai insektisida Cruiser 350 FS yang mengandung bahan aktif thiamethoxam 350 gram per liter. Kalau di tempat saya ini harganya 25.000, mungkin beda tempat, beda toko, harganya juga berbeda. Dulur-dulur bisa juga menggunakan pestisida dari merek dagang yang lain, misalnya ada Standard Top 500 FS, Ridomil Gold 350 ES, Cron 99, Marshall 25 DS, Wingran 70 WS, dan lain-lain. Yang jelas masih banyak merek dagang lain yang bisa digunakan, tinggal dulur-dulur suka yang mana. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, tujuan utama dilakukannya seed treatment ini yaitu satu, mengendalikan infeksi penyakit tular biji atau seedborne, penyakit yang dibawa oleh benih. Kemudian yang kedua, proteksi terhadap penyakit tular biji saat perkecambahan dan saat tumbuh muda supaya tanaman tidak mati muda. Di sini saya akan jelaskan beberapa fungsi utama dari pestisida yang saya pakai, yaitu Cruiser 350 FS. Cruiser 350 FS sebagai insektisida perendaman benih. Fungsinya antara lain yaitu yang pertama bersifat sistemik. Bersifat sistemik sehingga dapat melindungi seluruh bagian tanaman mulai dari awal tanam hingga panen. Kemudian yang kedua, pada saat ditanam melindungi benih dari semut, rayap, dan sejenisnya. Cruiser 350 FS ini sudah mengandung ZPT yang berfungsi untuk mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan benih jagung. Kemudian yang keempat, mengendalikan serangan hama sedini mungkin. Yang kelima, ini berbentuk cairan sehingga mudah dilarutkan dalam air dan lebih cepat teresap oleh benih. Yang keenam, benih lebih cepat tumbuh dan seragam. Yang selanjutnya, perakaran lebih panjang dan banyak, serta tanaman lebih kokoh. Kemudian yang delapan, meningkatkan hasil panen secara signifikan.
Jadi untuk dulur-dulur silahkan dicoba cara ini, mudah-mudahan semuanya diberikan yang terbaik. Selanjutnya, cara pengaplikasian dari Cruiser 350 fs adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan benih jagung Cruiser 350 fc, ember, kemudian tempat untuk pengeringan. Yang pertama, kita tuangkan benih jagung semuanya ke dalam ember. Kita masukkan ke dalam ember. Untuk tanam kali ini saya menggunakan benih NK Super. Terus kita tuangkan insektisida Cruiser 350 fs ini ke dalam ember dengan takaran setiap 1 kg benih jagung berikan 3,5 sampai 4 ml Cruiser. Jika benihnya banyak, tinggal mengalihkan kelipatannya atau disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing. Intinya benih jagung ini nanti terkena insektisida secara merata. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya untuk mempermudah pemerataan pestisida di benih jagung. Aduk-aduk, campur merata secara pelan-pelan, sebisa mungkin untuk menggunakan sarung tangan gitu. Jika sudah merata semuanya, kemudian tuangkan benih ke tempat pengeringan dan ratakan agar pestisida ini cepat kering. Tunggu pestisida ini kering dulu sebelum dilakukan penanaman benih, kurang lebih 20-30 menit sudah kering. Setelah dirasa kering, benih jagung siap untuk ditanam. Dengan dilakukannya seed treatment atau pemberian pestisida pada benih jagung, insya Allah jagung akan tumbuh serempak, merata, dan subur. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, demikian tadi saya berbagi pengalaman dan informasi tentang cara saya dalam perlakuan awal benih jagung sebelum ditanam agar benih jagung tumbuh subur dan maksimal. Jangan lupa tetap dukung channel Rahmat Tani dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar dulur-dulur sudah dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video terbaru. Jika ada pertanyaan atau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam subur makmur petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.